Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sumardi SEMM selaku dosen pengampu dengan mata kuliah Ekonomi Syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Hardiansyah. Saya dari mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen dengan nomor NIM 28921500062. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi ekonomi syariah yang saya sudah pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir. Nah, tugas ini adalah bagian dari ujian akhir semester dengan mata kuliah ekonomi syariah. Nah, di sini ada konsep dasar ekonomi Islam. Konsep ekonomi Islam mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat muslim, sehingga setiap aktivitas manusia termasuk di dalamnya adalah kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk kepada hukum Islam. Adapun sistem ekonomi di dunia ini yaitu sosialis, kapitalis, dan Islam. Sistem ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi dengan pemerintah suatu negara yang menjadi pusat pengendali ekonomi negara. Dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah memiliki kekuasaan penuh atas segala jenis pengaturan kegiatan ekonomi. Paham ini muncul sebagai akibat dari paham kapitalis yang mengeksploitasi manusia, sehingga negara ikut campur cukup dalam dengan perannya yang sangat dominan. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis atau kapitalis: tidak adanya kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi bagi individu-individu, melainkan semua untuk kepentingan bersama. Tidak diakuinya kepemilikan pribadi. Negara bertanggung jawab dalam mendistribusikan sumber dan hasil produksi kepada seluruh masyarakat. Adapun sistem ekonomi kapitalis yaitu sebuah sistem ekonomi yang membebaskan masyarakatnya untuk mengatur ekonominya masing-masing sesuai yang mereka inginkan. Sistem ini sangat menganut sistem mekanisme pasar yang menjadi cita-cita utamanya adalah adanya pertumbuhan ekonomi. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis, yang pertama, setiap individu dapat melakukan kegiatan ekonomi, dan yang kedua, diakuinya kepemilikan pribadi. Yang ketiga, pemilik modal besar biasanya menguasai pasar. Di sini ada sistem ekonomi Islam syariah. Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu, sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang bersifat individual, sosialis yang hampir memberikan semua tanggung jawab kepada warganya, serta komunis yang ekstrim. Ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta penghidupan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan, dan kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Di sini ada prinsip ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam tidak banyak dibahas dalam Al-Quran. Yang dibahas hanya prinsip-prinsip dasarnya saja, yaitu kesatuan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Karakteristik ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam: moral sebagai viral ekonomi Islam, nilai-nilai dasar ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam, basis kebijakan ekonomi Islam, dan paradigma ekonomi Islam. Adapun tujuan ekonomi Islam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui satu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Tujuan fala ekonomi Islam meliputi aspek mikro dan makro, dunia dan akhirat. Tujuan utama syariah Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap 5 kemaslahan.
Nah, di sini ada 5 maslahah yang harus dilindungi menurut As-Satibi, yaitu ad-din, keimanan, ilmu, an-nafs, kehidupan, al-mal, harta, an-nas, kelangsungan keturunan. Dan di sini juga ada nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama tauhid, yaitu keesaan Tuhan. Yang kedua adil dan keadilan. Ketiga khilafah. 4 nubuwah. Yang kelima nakaful dan ma'ad sil. Proses islamisasi ilmu ekonomi konvensional. Proses islamisasi terhadap ilmu ekonomi kapitalisme atau ilmu ekonomi konvensional, acuan utama yang digunakan sesungguhnya tetap berasal bangunan dari ekonomi kapitalisme yang sudah ada. Tugas ilmuwan ekonomi Islam adalah mengkaji dan meneliti kembali dengan menggunakan panduan yang berasal dari pemahamannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah teori-teori ekonomi kapitalisme itu dilihat dan dicermati, jika ada hal-hal yang berbeda atau bertentangan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan dirubah atau dihilangkan. Sebaliknya, jika teori-teori yang berasal dari ekonomi kapitalisme tersebut tidak bertentangan, maka akan dipertahankan dan tidak akan mengalami perubahan sama sekali. Contoh islamisasi ilmu ekonomi mikro konvensional. Dalam kurva indiferen yang ada dalam teori konvensional ternyata tetap sesuai dengan perilaku konsumsi individu muslim, namun dengan catatan apa itu? Tidak lain adalah pilihan barang X dan Y adalah barang yang kedua-duanya adalah barang yang halal. Kurva indiference adalah kurva yang menghubungkan titik-titik berbagai kombinasi antara dua barang yang dapat memberikan kepuasan yang sama bagi seorang konsumen. Ciri-cirinya adalah turun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini disebabkan adanya faktor substitusi antara dua barang yang dikonsumsi. Kurva indiference tidak berpotongan satu sama lain, cembung terhadap titik origin. Nah, di sini ada membangun ilmu ekonomi Islam dari sistem ekonomi Islam. Bagaimana sebuah ilmu ekonomi Islam itu dapat dilahirkan oleh sistem ekonomi Islam? Bangunan ilmu ekonomi ini akan berangkat dari pandangan-pandangan dari ekonomi Islam. Berbagai pandangan ekonomi Islam tersebut dihasilkan dari proses penarikan pemahaman yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya berangkat dari berbagai pandangan ekonomi Islam, kemudian disusun sebuah sistem ekonomi Islam. Jika sistem ekonomi Islam telah disusun tersebut benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara yang nyata, maka akan menghasilkan sebuah tatanan ekonomi yang khas, yaitu tatanan masyarakat ekonomi Islam. Tatanan ini tentu dapat dibedakan secara jelas dibanding dengan tatanan ekonomi masyarakat ekonomi yang lain, seperti tatanan masyarakat ekonomi kapitalisme atau sosialisme. Dalam mengaplikasikan sistem ekonomi Islam dalam bermasyarakat dan bernegara, tentu akan muncul berbagai macam problem ekonomi baru yang tidak akan cukup hanya diselesaikan dengan menggunakan kerangka sistem ekonomi Islam yang telah ada. Disinilah ilmu ekonomi Islam diharapkan akan mengambil perannya. Sebelum ditunjukkan bagaimana peran ilmu ekonomi Islam, kita harus mengetahui terlebih dahulu sebagaimana ilmu ekonomi Islam ini dapat dilahirkan dari sebuah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi kapitalisme dan lahirnya sistem ekonomi kapitalisme. Pandangan dari para ilmuwan ekonomi konvensional tentang problema dasar dari ekonomi, penjabaran problema dasar ekonomi. Jika rumusan dari problema dasar dari ekonomi telah diketemukan, maka bagaimana solusi yang akan diberikan oleh ilmu ekonomi kapitalisme secara sistematis akan lebih mudah dipahami. Definisi dari ilmu ekonomi menurut dari beberapa para ekonomi konvensional. Lahirnya sistem kapitalisme. Bagaimana sebuah perubahan besar dapat terjadi di dunia ini? Perubahan besar selalu diawali dengan lahirnya pemikiran baru yang berani merombak kegagalan pemikiran lama, namun diikuti dengan solusi yang sangat jitu dan cemerlang. Demikianlah sistem ekonomi kapitalisme itu dahulu pernah dilahirkan oleh Adam Smith. Latar belakang kemunculannya menurut Deliarnov pada tahun 1997 dan Koesters
Pada 1987, paham ekonomi kapitalisme lahir dari bumi Eropa. Sebelum paham ekonomi kapitalisme lahir, paham atau aliran ekonomi yang berkembang di Eropa pada waktu itu adalah paham ekonomi merkantilisme. Paham ekonomi merkantilisme memiliki landasan pemahaman yang khas, memandang bahwa manusia itu memiliki sifat serakah, rakus, egois, atau mementingkan diri sendiri. Konsekuensinya dari pandangan terhadap manusia seperti di atas, maka paham ekonomi ini memiliki pandangan bahwa aktivitas ekonomi manusia di dalam masyarakat tidak boleh berjalan sendiri. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja materi dari saya tentang ekonomi syariah. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari materi, saya minta maaf. Salah datangnya dari saya, yang mana datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi ini bisa menjadikan pembelajaran bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.